Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani selaku dosen mata kuliah Transformasi Digital. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah topik, yaitu yang pertama ada tren digital kini dan nanti. Adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama ada Ade Widya kami dengan NIM belakang 086, yang kedua Vita Ari dengan NIM belakang 089, lalu yang terakhir ada Anissa Aprilia dengan NIM belakang 085. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Vita. Kepada Vita dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, yang pertama yaitu perkembangan teknologi di era digital. Teknologi adalah jumlah teknik, keterampilan, metode, dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, atau dalam pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi memiliki banyak pengaruh dalam prosesnya, membantu mengembangkan ekonomi yang lebih maju, dan memungkinkan untuk memunculkan banyak kreativitas dan inovasi. Nah, perkembangan teknologi di era digital, Brian Arthur mendefinisikan teknologi dengan cara yang sama luasnya sebagai alat untuk memenuhi tujuan manusia. Contoh teknologi yang biasa kita temui misalnya seperti komputer, laptop, smartphone, mobil, motor, dan mesin-mesin lainnya. Bahkan saat ini teknologi yang berkembang pun semakin maju. Hal ini ditandai dengan munculnya teknologi seperti robot, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan perangkat berbasis Internet of Things yang luasnya sebagai alat untuk memenuhi tujuan manusia. Era digital muncul dengan ditandai adanya teknologi internet sehingga menjadikan teknologi informasi menjadi semakin berkembang. Salah satu contohnya yakni beralihnya media massa yang bersifat konvensional menjadi media digital yang berbasis online yang memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Lalu selanjutnya yaitu ada tren di era digital. Teknologi di era digital atau teknologi digital telah berkembang pesat menjadi teknologi yang canggih yang hampir merubah semua tatanan ini menjadi di berbagai negara. Perubahan ini yang kemudian kita sebut sebagai tren era digital. Awal mula perkembangan tren saat ini yakni dimulai dari adanya penemuan personal komputer, dan personal komputer itu merupakan perangkat yang dimiliki sistem kerja yang dapat menyimpan masukan data yang kemudian memprosesnya sehingga dapat menghasilkan luaran hasil sesuai dengan instruksi yang telah diprogramkan. Teknologi internet telah membawa perubahan besar terhadap sistem komunikasi di berbagai belahan dunia. Jejaring sosial menyediakan layanan berbasis web dan mobile yang memungkinkan pengguna untuk dapat berkomunikasi, berbagi informasi seperti dalam teks, gambar, suara, bahkan video, dan membangun relasi pertemanan dengan siapapun secara online. Selain komunikasi, teknologi internet juga telah menawarkan kemudahan lain dalam mendapatkan informasi, seperti munculnya mesin pencari atau search engine, dan ensiklopedia online seperti Google dan Wikipedia yang semakin memudahkan seseorang untuk menemukan berbagai macam informasi secara mudah dan dalam waktu singkat. Dan saat ini, tren digital ini juga telah merambah ke dalam teknologi penyimpanan dan penyebaran informasi. Selain perkembangan di bidang komunikasi dan informasi, aktivitas sehari-hari pun mengalami pergeseran tren digital saat ini. Banyak perangkat digital yang menyediakan fitur canggih yang memanfaatkan berbagai teknologi terkini seperti AI dan IoT. Beberapa hasil perkembangan teknologi ini sudah bisa dijumpai di kehidupan saat ini yang sering dilabeli dengan istilah perangkat pintar seperti smartphone, smart TV, smart car, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi di era digital. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yang pertama itu berdampak positif perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu memudahkan untuk memperoleh informasi, yang kedua itu memberikan kemudahan komunikasi, dan yang ketiga memberikan kemudahan dalam pertukaran data. Dan dampak negatifnya sendiri, yang pertama ada adanya cybercrime, yang kedua ada berkurangnya rasa simpati dan empati, dan yang selanjutnya yaitu munculnya berita hoax, terus bisa menambah ujaran kebencian dan konten yang berbau pornografi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vita. Lalu yang selanjutnya, next. Lalu yang selanjutnya ada masa depan data di era digital. Perusahaan-perusahaan yang tetap sukses di era digital saat ini kebanyakan ada perusahaan yang fokus dalam menganalisis data sebagai riset utama.
memiliki Internet of Things atau IoT, dan Artificial Intelligence atau AI juga semakin berkembang sebagai tren era saat ini. Namun, jangan lupakan pula bagaimana data analitik akan menentukan arah bisnis di masa depan. Artinya, data mining dan analisis terhadap data memiliki peran sentral dalam memberikan konteks terhadap perusahaan di era big data seperti sekarang ini. Data science sendiri adalah bidang keahlian yang mempelajari bagaimana memanfaatkan data yang berserak, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk digunakan dan dianalisis sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Tak hanya berguna untuk memberikan insight bagi perusahaan, data science juga bisa digunakan untuk kepentingan lain, seperti politik. Misalnya, Politika Wave sempat melakukan analisis data di Twitter, Facebook, berita online, dan blog-blog terkait dengan pemilihan kepala daerah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Silakan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada masa depan pekerjaan di era digital. Teknologi menggantikan beberapa pekerjaan, namun teknologi juga menciptakan pekerjaan baru di industri yang sebagian besar dari kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Sepertiga dari pekerjaan baru dalam 25 tahun terakhir adalah jenis yang belum ada atau hampir tidak ada di berbagai bidang termasuk pengembangan IT, pembuatan perangkat keras, pembuatan aplikasi, dan manajemen sistem IT. Next. Teknologi digital menciptakan peluang baru yang besar bagi pekerja dan perusahaan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Tetapi terdapat varian dalam proses digitalisasi. Penggunaan istilah digitalisasi dan pengukurannya meliputi yang pertama ada digitalisasi aset, termasuk infrastruktur, mesin yang terhubung data, dan platform data. Yang kedua, digitalisasi operasi atau proses pembayaran dan model bisnis serta interaksi pelanggan dan rantai pasokan. Yang ketiga ada digitalisasi tenaga kerja, termasuk penggunaan alat digital oleh pekerja terampil secara digital dan pekerja dan peran digital baru. Next. Beberapa sektor yang sangat terdigitalisasi adalah jasa keuangan, media, dan sektor teknologi. Bidang ini cenderung menjadi sektor dengan pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan upah tertinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang merupakan pimpinan digital di sektornya memiliki materi pembelajaran, pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat daripada produktivitas yang lebih tinggi daripada perusahaan sejenisnya yang kurang digital. Digitalisasi akan terus mengubah cara perusahaan mengatur pekerjaan, serta campuran pekerjaan di sektor tertentu. Next. Selanjutnya ada beberapa pekerjaan yang memiliki potensi ke depannya. Yang pertama ada pengembangan aplikasi seluler, ada arsitek data, ada desainer UX, ada desainer UI, analisis sistem, analisis bisnis, ada manajer analisis pemasaran, dan yang terakhir ada customer service representative. Next. Selanjutnya ada perkembangan bisnis. Di era digital, di masa segala sesuatu dapat ditemukan secara online dalam hitungan detik. Inovasi digital menciptakan peluang yang lebih cepat dan lebih cepat setiap harinya. Dan bisnis di setiap industri perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tidak hanya tetap kompetitif, tetapi juga untuk bertahan hidup. Transformasi digital pertama kali mempengaruhi sektor telekomunikasi, informasi, media, dan hiburan. Perusahaan penerbitan telah kehilangan pangsa pasar secara dramatis dan hanya beberapa yang bertahan karena mampu mengembangkan strategi digital untuk perusahaan mereka. Next. Di sisi lain, sulit untuk memperkirakan bagaimana digitalisasi akan berkembang dan resiko mana yang berhasil diatasi. Hal ini dikarenakan di era digital memunculkan adanya pesaing yang seringkali baru mengenal sektor ini, baik sebagai perusahaan baru yang tumbuh secara dinamis atau perusahaan yang mapan sebelumnya berada di pasar yang sama sekali berbeda. Contohnya perusahaan yang memiliki akses ke sumber daya modal yang besar baik seperti ekuitas adalah Apple, Google, dan Microsoft. Meskipun mereka juga mengalami tantangan di era digital, namun mereka dapat bertahan terhadap beberapa kesulitan yang ada ditimbulkan oleh era digital sehingga dapat mengatasinya. Banyak perusahaan mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Seringkali masalahnya adalah bahwa perusahaan telah mengembangkan metode tradisional yang diturunkan dari tahun ke tahun. Jika perusahaan tidak lahir di era digital, kesulitan untuk melanggar tradisi demi proses yang lebih inovatif akan menjadi lebih besar.
Next. Dalam dunia bisnis saat ini, digital marketing menyentuh semua industri, mulai dari industri retail hingga sektor pendidikan. Karena teknologi sangat terintegrasi dalam dunia bisnis saat ini, hampir setiap bisnis adalah bisnis digital sampai batas tertentu. Sistem dan proses lama harus dipikirkan ulang dan teknologi baru harus diterapkan agar bisnis tetap kompetitif di era saat ini. Next. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nisa atas penyampaiannya, yaitu selanjutnya ada model bisnis dari e-commerce. E-commerce merupakan bagian dari bisnis online yang berkaitan dengan aktivitas pembelian dan penjualan melalui internet. Ada setidaknya 4 kategori umum dalam model bisnis, yaitu yang pertama, ada business to business atau B2B e-commerce. Dalam model bisnis B2B, bisnis menjual produk atau layanannya ke bisnis lain. Transaksi B2B umumnya memiliki siklus penjualan yang lebih lama, tetapi nilai pesanan lebih tinggi dari pembelian berulang yang lebih banyak. Lalu yang kedua ada business to consumer atau B2C e-commerce. Bisnis B2C menjual ke pengguna akhir mereka. Model B2C adalah model bisnis yang paling umum. Jadi, ada banyak pendekatan unik di bawah kategori ini. Proses pengambilan keputusan untuk pembelian B2C jauh lebih singkat daripada pembelian bisnis ke bisnis atau B2B, terutama untuk barang yang memiliki nilai lebih rendah. Lalu yang ketiga, ada consumer to consumer atau C2C e-commerce. Bisnis C2C juga disebut dengan pasar online menghubungkan konsumen untuk menukar barang dan jasa dan biasanya menghasilkan uang dengan membebankan biaya transaksi atau pendaftaran. Bisnis C2C mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan yang muncul dari diri pembeli dan penjual yang termotivasi. Namun, model ini memiliki tantangan utama dengan pengendalian kualitas dan pemeliharaan teknologi. Lalu yang keempat, ada customer to business atau C2B atau e-commerce. Bisnis C2B memungkinkan individu untuk menjual barang dan jasa kepada perusahaan. Model ini merupakan kebalikan dari model B2C, yang mana justru bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Next. Lalu ada yang terakhir, yaitu adalah metode operasi dalam bisnis e-commerce. Berikut ini merupakan metode operasi yang dapat digunakan dalam e-commerce. Yang pertama ada direct to consumer atau D2C, metode pengiriman langsung kepada konsumen tidak memerlukan perantara. Metode ini menunjukkan bahwa D2C dapat terus menjadi area untuk inovasi dan pertumbuhan. Lalu yang kedua ada white label and private label. Dalam jenis white label, kita dapat menggunakan nama kita sebagai label dari produk generik yang dibeli dari distributor. Dengan kata lain, distributor menjual produk kepada banyak penjual atau pengecer yang dapat memberikan label nama produk sesuai nama masing-masing. Sedangkan pada private label, pengecer menyewa produsen untuk membuat produk unik untuk dijual secara eksklusif. Dengan private labeling dan white labeling, kita dapat bertahan pada investasi dalam desain dan produksi serta mencari keunggulan dalam teknologi pemasaran. Lalu yang ketiga ada wholesaling atau biasa disebut dengan pendekatan grosir. Lalu yang keempat ada dropshipping. Dropshipper akan memasarkan dan menjual barang yang dipenuhi oleh pemasok pihak ketiga. Dropshipper bertindak sebagai perantara dengan menghubungkan pembeli dan produsen. Lalu yang terakhir, subscription service. Dengan e-commerce, bisnis dapat menggunakan metode langganan yang bahkan dapat melampaui periode bulanan yang biasa digunakan untuk produk majalah dan buku. Saat ini hampir setiap industri telah melihat tren layanan berlangganan untuk memberikan kemudahan dan penghematan bagi pelanggan. Oke, sekian terima kasih presentasi dari kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.